pendapat ataupun ide tentang tesis yang ditulis oleh Pak Asep Buku Anwar. Apabila tepat, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih. Tadi pertama dari Pak Dr. Bukhari Muslim, udah sempat jadi dokternya nih. Kita baca selesai bab 1 dengan bab 2-nya. Kemudian juga terima kasih juga untuk Pak Ahmad sebagai moderator untuk hari ini. Baik, untuk Asep Sadiqul Anwar ya. Ya alhamdulillah sudah selesai walaupun ya terlalu banyak kekurangan, berarti ini bukanlah akhir tapi ini adalah awal untuk nanti perbaikan ya, perbaikan. Dari saya sebenarnya cuma 2 tapi 2 itu memang banyak. Jadi saya walaupun sebagai pembimbing tapi anggap saya sekaligus sebagai penguji ya. Pertama memang ini yang tidak lazim itu dimulai dari awal itu di pedoman transliterasi. Kayaknya nanti diperbaiki lagi deh. Pedoman transliterasi itu biasanya dia cuma dua baris ya. Ini sampai 4 baris 6 7. Ya, pedoman transliterasi nanti dicari lagi. Yang sumbernya itu adalah keputusan bersama ya dari Kementerian Agama dan yang lainnya itu ya. Jadi dia paling banyak itu 2-3 halaman ya, 2 halaman aja. Cari yang 2 halaman. Ini yang kebanyakan. Ini kebanyakan. Jadi nanti ini nggak lazim, nggak biasa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian juga nanti kalau di tesis aslinya itu ditambah dengan kata pengantar ya, kata pengantar. Karena di sini itu yang hampir nggak ada ya. Ini malah pernyataan ya. Yang di ya kata pengantarnya itu belum ada. Nanti berarti ditambahkan ya kata pengantarnya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penulisan ya, penulisan. Jadi memang dari sisi penulisan ini memang agak kacau beliau nih ya. Banyak sekali saya udah coret-coret banyak sekali. Tadi Pak Ahmad juga banyak lihat banyak banget yang salah ini ya. Iya. Nanti saya udah coret semuanya dari sisi pertama yang paling penting itu di bab 3 itu bukan metodologi tapi metode ya. Jadi metode penelitian. Kemudian di kecamatan D-nya kecil, K-nya itu besar. Saya kasih contoh aja. Metodologi itu mata kuliah ya? Iya, betul. Metodologi itu mata kuliah ini metode penelitian. Nah, kemudian fontnya itu juga harus sama semuanya, konsisten ya. Fontnya itu ya, fontnya itu nanti pakai Times New Roman semuanya aja. Ya, biar jelas gitu ya. Kemudian enteran itu banyak banget tuh dari mulai halaman 1. Ini apa ya? Ya. Judulnya. Ya, jadi ya enggak dicari di situ kali ini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti dari sisi penulisan ini banyak sekali ya, tapi nanti banyak yang ini, banyak yang banyak yang fatal, banyak yang fatal ya. Terutama nanti dari sisi masih ke penulisan, umpamanya di sini ada Jaya Kadir Yunus 2009. Itu kan ada tuh di mana di tulisan di body note-nya. Ada Soleh Rohansyah, kemudian ada lagi Pamungkas 2019. Tapi ternyata di daftar pustaka itu tidak ada. Wah, ini fatal ini. Ini paling parah gitu ya. Bukan paling parah tapi parah gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi nanti dibaca lagi. Pastikan bahwa di body note itu ada di daftar pustaka. Ya. Dari mulai Pamungkas, halaman 2, ya kemudian ada halaman 3 itu ada Soleh Rohansyah, kemudian ada lagi di halaman yang ke-6 itu ada Jaya Kadir Yunus 2009. Nah itu pastikan wajib, ya wajib itu harus ada di daftar pustaka, gitu ya, nggak boleh tidak. Ya sempat masuk Pak, masuk juga. Ya, sama juga kebalikannya. Kebalikannya adalah semua yang ditulis di daftar pustaka itu yang hanya dicantumkan, yang hanya dikutip. Kalau yang nggak dikutip nggak usah gitu ya, nggak usah banyakin halaman, nggak usah banyakin referensi. Kayak ini ya, kayak siapa nih, ada Syahid C. Burki, Perry William, apa sih namanya itu, Beyond the Center Decentralizing
the state. Nah itu kalau memang nggak ada bukunya nggak usah gitu ya. Jadi itu yang pertama catatannya. Yang berikutnya adalah tadi masih terkait dengan penulisan. Ini memang banyak sekali yang salah, terutama nanti dari mulai awal kalimat tidak boleh menggunakan kata sambung ya, kemudian juga huruf besar, hati-hati penggunaan huruf besar, termasuk juga istilah asing itu menggunakan italik ya, jangan lupa. Jadi istilah asing bahasa Arab ataupun bahasa Inggris dia itu menggunakan italik atau miring ya. Contohnya to manage ya, to manage itu kan bahasa Inggris ya, diganti pakai miring gitu ya. Nah kemudian dalam bahasa kamus bahasa Indonesia lengkap ganti aja, jangan pakai dalam di awal, pakai kamus besar bahasa Indonesia yang mencatat bahwa pengelolaan adalah ini gitu ya. Kemudian di akhir itu ada pengertian sebagainya, itu diperbaiki. Jadi di sini tuh banyak sekali yang salah. Nanti di bahasa satu sambil efisien. Kemudian dibagi, kalau dibagi itu disambung ya, bukan dipisahkan. Tindak tanduk itu dia majemuk itu digabung. Kemudian ada output itu miring ya. Kemudian KBBI 2008 di halaman 21. Nah, itu harus ada cukup jelas tuh Permendesnya, nomornya N-nya itu besar, harus detail. Kemudian pemerintahan halaman 21 itu harus diperbaiki. Ya, kemudian nanti di halaman-halaman berikutnya itu harus terus ditambahkan. Termasuk masih terkait dengan penulisan, yaitu nanti semua bahasa Arab ya harus pakai syakal belajar. Kalau nggak bisa nanya temannya ya di halaman 37 umpamanya. Jadi semua bahasa Arab itu ya harus pakai terutama yang Al-Qur'an pakai harokat ya, pakai harokat. Kemudian dimiring ini banyak penulisnya salah nih, diperbaiki miringnya itu ke kiri dan ke kanan. Tadi kalau terkait dengan kutipan itu spasi satu itu ya nggak apa-apa, boleh juga menjorok ke dalam itu boleh. Tapi yang pasti bahasa Arab Al-Qur'an itu dia pakai syakal. Kecuali nanti kalau hadis boleh tidak pakai syakal, atau mungkin bahasa Arab itu bahasa Arab yang memang dia bahasa Arab itu nggak perlu pakai syakal gitu ya. Nah itu terkait dengan penulisan. Jadi semuanya halaman juga ingat, di halaman awal setiap bab itu dia halamannya itu berada di bawah, bukan di kanan atas ya, di bab ketiga dan juga di bab yang keempat. Oke. Nah kemudian tadi konsistensi untuk kutipan itu kan kemarin kita sebagiannya ada yang pakai halaman, ada yang tidak. Nah sebaiknya pakai ya, jadi nama akhir kemudian tahun kemudian halaman, jadi lebih lengkap ya. Ada kata di tingkat itu dipisah gitu ya. Pamungkas P-nya itu besar. Nah ini ya, ini semuanya diperbaiki. Halaman 68 pokoknya ada berjalan dikurang spasi, kurang delete ya, kurang dihapus sedikit. Jadi ini memang banyak sekali nih PR-nya nih ya. Jadi harus terus diperbaiki. Termasuk masih tentang penulisan di halaman penutup itu kurang enter ke bawah. Kemudian dari analisis dan pembahasan dapat dari kesimpulan, dia nggak usah pakai bold, biasa aja ya di halaman 91 tuh ya. Nah, jadi terus juga jangan menggunakan kata dari di depan, sebaiknya pakai berdasarkan, pakai merujuk ya. Kemudian juga pakai ya, jangan pakai kata dari, tapi lebih berdasarkan, merujuk, kemudian tinjauan, meninjau dan sebagainya. Jadi jangan menggunakan kata sambung di depan ya. Dari sisi penulisan, kemudian dari sisi penulisan juga di 93 itu daftar pustaka itu nanti dipastikan biar bagus ya, karena ini berantakan juga penulisannya ya. Penulisannya tadi yang tadi dipakai itu dibuang saja. Suharsimi ini sebenarnya kalau pendekatan yang ini yang riset metodologi itu nggak usah dinikah. Nah, yang buku saya di sini juga nggak ada juga di daftar pustaka. Masuk Pak. Iya, masukin lah. Masa nggak dimasukin? Kalau setiap panjang udah masuk. Harus ya. Ya harus. Makanya tadi di body text harus ada, di daftar pustaka juga harus ada. Daftar pustaka harus ada, di ini juga harus ada juga gitu. Jadi harus betul-betul jelas gitu ya. Masuk di di halaman tadi pendahuluan ya. Iya betul. Ini banyak. Ya, pokoknya penulisan tuh banyak banget yang salah nih. Termasuk tadi yang di halaman 5 itu. Ya karena konseptual itu dihilangkan saja. Cuma nanti dibutuhkan yang bab ketiga, bab kedua itu ini belum dijelaskan nih.
yang kerangka pemikiran, ya. Itu cuma gambarnya doang. Gambarnya juga sebenarnya agak salah sebenarnya. Nanti gambarnya diperbaiki, kemudian nanti dijelaskan, ya. Dijelaskannya itu sebenarnya gampang aja. Pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa itu inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, dasar-dasar pengelolaan seperti apa, kemudian sumber aturannya itu dari mana, asas-asasnya itu seperti apa, nilainya itu tadi efektif, efisien, bermanfaat atau apa. Nah, itu nanti digabungkan tuh, disesuaikan dengan kata-kata maslahah itu yang paling penting. Nah, itu yang paling penting, sehingga nanti akan ketemu itu dari sisi penulisannya, ya. Jadi banyak sekali ini, ada halaman 47 juga sama. Nah, termasuk di halaman 38 itu kan ada penelitian terdahulu. Ini yang coba lihat halaman 38. Ini siapa yang membuat penelitian ya? Halaman 38 yang nomor 2. Itu enggak ada tuh, dalam sebuah penelitian yang berbentuk jurnal dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Maslahah. Nah, ini kayaknya bagus judulnya ini. Sebenarnya bisa, kan kemarin saya bilang udah samain aja nggak apa-apa, cuman nanti bedanya itu case study-nya aja di pamijahan. Ini dicantumin nggak apa-apa, dihapus Pak. Ini punya siapa? Saya sengaja kalau di sini penelitian terdahulu karena suka saya gitu kan di. Ya, maksudnya ini punya siapa? Yang buat penelitian siapa? Penelitian terdahulunya ini? Dari punya ini siapa tuh? Siapa coba? Kayaknya nggak ada namanya nih. Ayo dicari. Ya, pertama kan ada Muhammad Sofianto. Ini apa Pak dilengkapi ya nanti ya? Ya iyalah harus. Jadi judulnya itu adalah begini. Abdurrahman telah melakukan sebuah penelitian yang dipublikasikan di sebuah jurnal ini nomor sekian. Ya, pada tahun sekian melakukan penelitian di sini. Metodenya menggunakan ini, kesimpulannya itu adalah ini. Nah, itu yang harus dijelaskan di penelitian terdahulu, ya. Termasuk tadi itu di kerangka teorinya, kerangka pemikiran itu, ya. Nah, itu juga harus dijelaskan lagi agar ya, jadi kerangka pemikiran sebenarnya gampang nih. Saya gambarkan di sini sekilas tuh. Jadi nih, mana tadi ya? Jadi pengelolaan nih kayak gini nih. Pengelolaan ini kan BUMDes nih atau dana desa. Ini dana desa. Dia inputnya itu dari mana, kemudian ngelolanya seperti apa, outputnya bagaimana, aturannya bagaimana, kemudian prinsip-prinsip dalam pengelolaan desa itu seperti apa. Nah, nanti setelah tahu di sini, baru nanti dilihat dari sisi maslahatnya. Gitu. Jadi kalau tadi di halaman 4 lebih banyak ke analisis SWOT, malah pakai analisis SWOT segala gitu. Padahal kita nggak perlu. Jadi kita sebenarnya sederhana aja Pak itu. Jadi ini dana desa. Dana desa itu didapatnya dari mana, kemudian dikelolanya itu oleh setiap desa. Makanya tadi harus ada data, umpamanya di Pamijahan atau di Gunung Sari sama di Gunung Bunder, di Gunung Sari umpamanya dia berapa persen. Kemudian kenapa alasannya itu nanti bisa nanya ke kepala desa atau bisa nanya ke orang desa. Oh, karena di sini mungkin jalannya perbukitan naik turun sehingga mungkin infrastruktur itu lebih penting. Mungkin tempat lain itu mungkin yang ini tuh di sini masyarakat miskinnya itu banyak sehingga lebih banyak ke situ. Nah, ini ada outputnya berarti programnya. Nah, pengelolaan ini dari mulai input, proses sampai program itu nanti dia dilihat asasnya. Tadi bahasanya adalah efektif, efisien. Sebenarnya efektif, efisien itu nanti dilihat dari perspektifnya maslahah. Oh iya, itu berarti sudah mengikuti konsep dari maslahah. Tadi masalah yang mana? Nah, paling penting pertama masalah yang mana, kedua adalah di mana nilai maslahahnya. Itu yang paling penting. Jadi nilai maslahatnya itu adalah umpamanya pertama, ya, bahwa masyarakat itu akan lebih mudah untuk mendapatkan umpamanya penghasilan atau mendapatkan income tambahan. Nah, nanti kalau terkait dengan tadi ada SDGs itu adalah ya kesamaannya saja. Kebetulan ada korelasinya bahwa ternyata maslahat itu dia memiliki korelasi kuat nih dengan SDGs yang mengurangi kemiskinan itu. Nah, gitu. Jadi seperti ini saja. Jadi kalau analisis tadi nggak perlu, udah tinggal ini aja, BUMDes gini-gini seperti apa mengelolanya. Jadi kita itu sebenarnya harus paham mengelola dana desa dari uang itu masuk atau dari mulai tadi dianggarkan sampai jadi program sampai uangnya itu habis atau kembali lagi atau di warung atau di kiosnya itu. Nah,
prinsipnya itu kayak gimana, apa tuh. Nah itu berarti sudah maslahat gitu. Jadi belajar nanti belajar maslahat lagi. Maslahat yang mana tadi? Maslahat mursalah umpamanya. Kemudian maslahatnya itu juga nanti dia masuk dalam maslahatul ammah umpamanya. Nah gitu ya. Nah itu dari sisi penulisan. Yang berikutnya adalah dari sisi konten nih memang. Jadi nanti harus diperbaiki lagi, dibongkar lagi, terutama terkait dengan, karena ini antara pertanyaan penelitian dengan kesimpulan itu berbeda. Tadi saya pikir tadi Pak Bukhari mau arah ke sana gitu ya. Jadi ini yang salah total gitu ya. Jadi yang salah total itu adalah kita lihat ya. Kita lihat pertanyaannya adalah bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamijahan. Bukan ya, desa ini. Pengelolaan desa selama ini telah berjalan dengan efektif, gak nyambung. Gitu. Jadi tidak jauh Jaka Sembung pergi umroh itu. Jadi bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamijahan? Disebutkan pengelolaan desa di Kecamatan Pamijahan adalah sebagai berikut. 1. Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari umpamanya sumber dari dana ini sama dengan desa yang lain adalah ini. Mengelolanya adalah seperti ini, kemudian peruntukannya itu seperti ini. Dengan menggunakan asas ini, program yang berjalan adalah seperti ini. Nah, gitu. Desa B, desa C. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang paling penting itu kan cuma deskriptif tuh. Ya, deskriptif tadi menguraikan, ya. Mengetahuinya diganti menguraikan saja atau kalau menganalisis ya bisa juga lebih tinggi nilainya, ya. Tapi yang pertama itu dia menguraikan saja nomor 1. Nah, yang kedua baru bagaimana tinjauan maslahah mengenai pengelolaan desa di Kecamatan Pamijahan, itu baru menganalisis gitu ya. Menganalisis apakah pengelolaan di sana itu sudah sesuai dengan maslahat atau tidak. Soalnya kalau umpamanya dia cuman tesis pengelolaan desa kesejahteraan itu udah biasa dan banyak banget. Sudah banyak sekali. Makanya di sini Asep suruh belajar tentang maslahat. Nah, masalah yang seperti apa nih? Nah, nanti digambarkan di situ. Jadi nilai maslahat dari mungkin berbeda-beda. Nilai maslahat di Gunung Sari seperti ini. Ini loh yang maslahat itu ini di Gunung Sari, kemudian di Gunung Bunder itu ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan jadi satu tesis yang bagus gitu. Iya, mantap. Kemudian juga nanti kan ada kewajiban buat jurnal. Ini jurnalnya juga bagus. Oh, ternyata 3 desa ini lokalnya dapat ya. Kemudian juga nanti data-data jangan lupa. Di sini jangan takut dikasih tabel, dikasih chart gitu ya. Dikasih lagi mungkin ada bulatan gitu. Pokoknya dikasih gambar-gambar itu. Kasih angka juga nggak apa-apa. Tadi kan pakai angka. Jadi kualitatif itu bukan berarti nggak pakai angka. Ya, bahkan di sini kalau perlu ditaruh peta, kan tadi kalau ada peta Pamijahan ya. Ya, peta Pamijahan. Nah, ya termasuk yang orang miskinnya itu berapa. Ini kan cuman wilayahnya nih. Tadi di latar belakangnya ditambah lah kenapa milih mana tuh Gunung Sari sama Gunung Bunder. Oh, ini ada alasannya di sini juga jadi bukti juga. Gitu. Nah, kalau di latar itu ditambahkan dengan kenapa harus maslahat gitu. Ya, kenapa harus maslahat? Ya, kenapa kan cukup efektif, efisien? Oh, kurang karena kita sebagai seorang muslim harus memahami bahwa Islam itu ya semua sendinya itu adalah mengandung maslahat. Kita sebagai mayoritas muslim juga harus memahami itu adalah maslahat. Nah, itu yang paling penting. Selain itu ya banyak banget sebenarnya. Nanti setiap minggu kesini aja sambil memperbaiki, nanti ada Pak Bukhari juga dipastikan. Jadi kita memang ini adalah bukan akhir, tapi ini adalah awal gitu. Kalau kemarin agak kurang efektif, bimbingannya mudah-mudahan ke depan itu bisa lebih efektif karena kan sudah ujian gitu kan ya. Sudah ujian, jadi tinggal perbaiki persiapan untuk nanti buat jurnalnya, kemudian ujian komprehensif, kemudian juga nanti biar lebih sempurna untuk dijilidnya. Ya nanti ke Pak Wakil juga bisa tanya lagi. Yang paling penting adalah nanti bayarannya. Gitu. Bayar kemarin udah transfer kan ya? Oh, udah. Boleh terus 1 juta gitu. Ya, baik, terima kasih.